Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di channelnya Destinasi Adi yang udah lama banget, nggak lama banget sih, udah lama nggak upload video ya. Baik itu konten abis gua perjalanan ataupun konten yang lainnya. Dan di video ini kali ini gua mau cerita lagi. Dimana terakhir kali video tentang bercerita itu waktu pandemi ya. Kalau teman-teman mau nonton, waktu itu gue cerita tentang persiapan untuk perjalanan gue ke Jepang. Nah jadi di video kali ini gue juga akan cerita tentang perjalanan gue beberapa negara ya, khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi bukan yang perjalanan baru banget sebenarnya. Jadi gue akan cerita tentang perjalanan gue ke 3 negara yang ada di ASEAN. Oke, gue bakal coba sambil ingat-ingat ya, karena udah lumayan lupa juga. Oke, gue akan mulai dari negara yang terakhir gue kunjungin ya, yang paling baru. Oke, jadi di 2014 tahun kemarin, di awal tahun 2024, 2024, gue dapet kerjaan untuk bikin eksibisi dari kantor di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi bisnis trip, cuman seperti trip-trip gue sebelumnya, setiap kali dapat pekerjaan keluar kota ataupun sekarang keluar negeri, ya pasti gue akan selalu sempetin untuk nge-trip gitu. Oke, jadi gue waktu itu ke Malaysia 5 hari, kalau nggak salah 5-6 hari di Malaysia, dimana 3 hari pertama ya kerja ya, nyelesain setiap kerjaan yang gue harus kerjain selama di sana. Cuman ternyata ya, dan seperti yang selalu gue lakukan, di setiap momen ketika lu misalnya bisnis trip, pagi sampai siang atau sampai sore lu kerja, nah lu punya waktu malam untuk bisa mengeksplor tempat di sekitar tempat lu kerja gitu. Jadi waktu itu kegiatan gue di Bank Negara Malaysia, dan malamnya ya explore Kuala Lumpur gitu. Ya untuk spot-spotnya mungkin banyak ya, dan udah cukup terkenal, yang sering direkomendasikan oleh banyak traveler gitu. Jadi beberapa spot mungkin yang bisa teman-teman kunjungi ketika bisnis trip di Kuala Lumpur, itu teman-teman bisa kulineran di Petaling ya, Petaling Jaya Street atau di Alor Street gitu, di sekitar Bukit Bintang. Itu banyak banget street food yang bisa dicoba gitu. Jadi bisnis, jadi wisata kuliner ya, yang bisa jadi pilihan ketika teman-teman lagi bisnis trip sambil kerja gitu. Nah terus yang selain wisata kuliner yang bisa dicoba adalah city tour, mengunjungi tempat-tempat yang ada di kota itu, di pusat kota. Kayak kalau kemarin gue waktu di Kuala Lumpur, gue berkesempatan untuk datang ke KLCC ya, pusatnya Kuala Lumpur, di mana di situ ada menara kembar ya, Petronas, yang bisa jadi spot untuk foto, untuk jalan-jalan malam lah di sekitar situ. Oke, jadi selesai pekerjaan selama 3 hari, akhirnya gue lanjut untuk trip ke tempat yang lain. Dan salah satu destinasi yang gue kunjungin waktu di Malaysia adalah ke Highland, ke Genting Highland. Jadi dari Kuala Lumpur untuk sampai ke Genting Highland banyak banget yang bisa dipakai ya. Bisa naik bus, bisa sewa mobil, bisa naik taksi gitu ya, untuk sampai ke Genting Island gitu. Dan yang jadi pusat perhatiannya atau yang menarik untuk ke Genting Island adalah tentu wisata belanja ya. Jadi di sana menawarkan factory outlet yang katanya menjual barang di harga yang cukup murah kayak gitu, dibanding yang dijual di pasaran kayak gitu. Nah selain wisata belanja, yang bisa teman-teman coba adalah naik cable car. Ya, naik cable car dari
stasiunnya Avenue naik ke puncak Genting Highland-nya, di mana di situ ada mall, ada pusat permainan, ada pusat perbelanjaan yang bisa dicoba. Nah, gue waktu itu berhenti di tengah-tengah tuh, jadi antara puncak Genting ke bawah itu ada pagoda, ya ada pagoda, ada kelenteng kalau nggak salah, wisata-wisata religinya seperti itulah. Itu bisa jadi dicoba karena yang bikin gue menarik adalah dari stasiun si cable car sampai ke tempatnya itu kan naik turun ya. Kalau di kita kan di Indonesia biasanya pakai naik anak tangga kan, naik tangga. Di sana udah naik eskalator coy. Jadi enak banget lah untuk jalan-jalan di Malaysia kemarin kayak gitu. Oke, itu kurang lebih ya perjalanan gue ke Malaysia. Jadi emang gak banyak destinasi yang gue kunjungin karena ya concernnya memang kerja gitu. Jadi menyelinapkan waktu saja gitu. Oke, yang berikutnya dan negara yang terakhir kali gue kunjungin adalah Singapura. Jadi ke Singapura waktu itu gue nyebrang dari Batam. Dari Batam naik ferry ya. Perginya dari Batam naik ferry sekitar 45 menit itu dari Batam ke Singapura. Dan tujuan ke Singapura waktu itu gue bareng istri untuk ya honeymoon lah ya, honeymoon bulan madu. Jadi bareng istri gue kita pergi ke beberapa tempat destinasi yang ada di Singapura, yang mungkin kalau Singapura kayaknya ya seluruh area negara memang banyak banget destinasi ya. Waktu itu gue pergi ke Sentosa Island, dimana di situ ada Universal Studios, terus ke Chinatown untuk belanja, biasanya kan belanja oleh-oleh dan sebagainya. Dan yang kemarin gue coba menginap di salah satu sudutnya Singapura, jadi namanya tuh Downtown Hill kalau nggak salah ya, area-area situ. Nanti gue agak lupa nama daerahnya, cuma nanti gue bakal tulis di keterangan di videonya ya. Jadi di situ tempatnya cukup sepi ya, cukup sepi, jadi tenang lah, cukup tenang. Nggak banyak tempat wisatanya sebenarnya, jadi tempat menginap. Tapi dari situ view-nya langsung ke laut cuy, jadi langsung ke laut, langsung ke pantai gitu teman-teman. Jadi itu bagus lah kata gue tempatnya gitu. Nanti bakal gue coba kasih keterangannya ya. Jadi karena Singapura kalau menurut gue ya tempatnya gitu-gitu aja sih gitu. Cuman yang seru jalan-jalan Singapura itu dia enak untuk jalan kaki sih. Jadi kemana-mana bisa ditempuh dengan hanya berjalan kaki gitu. Karena kan transportasi umumnya gila keren banget kan. Integrasinya tuh bagus gitu, dari mulai MRT-nya, lanjut ke busway-nya gitu kan, ke busnya, sampai ke pelosok-pelosok sudut-sudut negaranya kayak gitu. Jadi enak banget lah. Kalau di Malaysia kemarin karena gue dari kantor, jadi waktu itu kita sewa mobil gitu. Jadi gak banyak cobain Transum lah. Gue cepet coba monorail di Malaysia kemarin gitu. Nah, kalau di Singapura ini enak banget lah buat terutama buat teman-teman mungkin solo traveler ya, yang cuma jalan-jalan sendiri, seru lah. Banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor gitu, kayak gitu. Oke, dan terakhir negara yang pernah gue kunjungin di ASEAN adalah Vietnam. Vietnam gue kunjungin waktu itu sebelum pandemi di tahun 2020, awal 2020. Jadi pergantian tahun waktu itu gue di Singapura dari 2029 ke 2020. Gitu. Jadi salah satu destinasi yang utamanya waktu ke Vietnam adalah Halong Bay. Jadi dari awal ketika ke Vietnam ya tujuannya memang langsung ke Halong Bay gitu. Jadi waktu itu gue ikut trip, nggak sendiri, ikut trip ke Halong Bay dan ke beberapa tempat juga di Hanoi gitu. Hari pertama sampai di Vietnam itu kita explore Hanoi, beberapa tempat kayak ada One Pagoda, terus area kota yang kayak beda banget dari area lainnya yang ada di Hanoi ya. Jadi kalau nggak itu dekat pusat pemerintahannya Vietnam. Jadi bangunannya itu khas gaya-gaya Eropa gitu. Karena kan Vietnam ini salah satu jajahan juga ya, jajahan negara Eropa. Jadi arsitekturnya keren lah untuk jadi tempat wisata gitu.
Nah, lalu di hari keduanya langsung bablas ke Hanoi. Kita live on board di kapal waktu itu 1 malam ya, 2 hari 1 malam, mulai dari siang sampai besok siangnya. Jadi tempat-tempat yang gua kunjungin di Halong Bay itu nyusurin nyusurin bebatuan kars ya, bebatuan kars yang mirip seperti di Raja Ampat. Kalau di Indonesia itu pakai kano gitu, pakai perahu kecil. Waktu itu kita explore sorenya ya, kemudian besoknya lagi kita berkunjung ke salah satu goa yang ada di Halong Bay. Jadi menurut gua sih ya, dan waktu itu kayaknya lagi cuaca atau musim hujan, jadi si pemandangannya kurang bagus sih. Cuman nggak tahu ya, kalau mungkin berkunjungnya di musim yang lain mungkin akan lebih bagus gitu. Dan sebelum pulang balik ke Indonesia, waktu itu gue sempat sendirian explore di Hanoi ya, di area Hanoi, di area kotanya. Waktu itu kalau misalnya di Old Quarter itu banyak tempat yang menurut gue menarik ya untuk jadi spot foto, misalnya buat street photographer gitu. Itu keren, banyak tempat yang menarik. Nah, itu kurang lebih ya 3 negara yang pernah gue kunjungin di ASEAN. Buat tips sebenarnya untuk berkunjung ke 3 negara tersebut, pertama adalah tiket pesawat ke 3 negara tersebut terbilang cukup murah menurut gue ya. Dan sekarang beberapa negara kayak Vietnam contohnya, banyak banget destinasi baru yang cukup menarik untuk dikunjungi. Misalnya kayak Ho Chi Minh, terus bisa ke Sapa misalnya. Jadi udah banyak nih destinasi mereka yang menarik untuk kita kunjungi nih. Kayak gitu. Jadi worth it lah buat teman-teman coba untuk explore di beberapa negara di ASEAN tersebut. Jika ingin wisata ke luar negeri dengan budget yang masih murah kayak gitu. Terus kalau di Vietnam itu kan mata uangnya lebih rendah ya, jadi lebih kuat rupiah gitu. Jadi beberapa penginapan, tempat makan kayak gitu masih cukup murah gitu ya. Jadi gue ngerasain dulu kayak di Indonesia aja sih itunya ya, costnya gitu. Jadi masih cukup murah banget gitu. Beda halnya mungkin dengan di Singapura, dengan di Malaysia, atau bahkan mungkin Singapura yang mungkin lebih mahal kayak gitu. Oke, terus buat ketiga negara tersebut kita nggak perlu visa dari Indonesia, jadi cukup siapkan paspor, kita bisa masuk gitu. Lalu apalagi ya, untuk itinerary udah banyak banget, teman-teman bisa search di internet ya. Jadi tempat-tempat yang recommended banget sekarang ke 3 negara tersebut banyak ya, yang sudah baru, jadi bisa dicoba kayak gitu. Oke, sekian mungkin video kali ini. Gue coba pengen cerita aja sebenarnya pengalaman gue jalan-jalan ke 3 negara tersebut di ASEAN. Untuk videonya gue udah sempet share ya, jadi nanti gue bakal taruh di deskripsi atau di keterangan di atas buat teman-teman mungkin bisa tonton vlog ataupun dokumentasi perjalanan selama gue berkunjung ke 3 negara tersebut. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Next gue bakal jalan-jalan kemana lagi. Kalau teman-teman punya saran, silakan bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.